Nah, dari kepala juga udah beda Ji. Ini kan lebih kecil. Benar. Kecil, kalau ini kan lebih gede tuh, kepalanya lebih gede. Jadi kita akan menjelaskan lebih spesifik ya untuk ciri-ciri murai batu trotol jantan dan betina. Ini usia kurang lebih 1 bulan ya. Yang udah kelihatan lah. Minimal Mungkin kelihatan karena- di sini aja Ji. Mungkin karena tergiur harga murah gitu atau gembling itu, gitu ya. gembling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Budak Kicau, channel yang membahas putaran burung ya, apiari, gantangan, peternakan sama perawatan lainnya. Juga termasuk perawatan apa Ji? Janda, Ya, persoalan janda. gadis, Ya, itu Ji, masuk. masuk Meko. Masuk Pak Eko. Nah, kali ini kita bikin kontennya kita membahas tentang komenan di itu Ji ya. Membedakan antara trotolan jantan sama betina itu Ji. Karena di situ banyak yang komen-komen ya Ji ya. Yang belum paham lah intinya, belum paham. Ya, yang masih ragu. Nah, kita di sini mencoba menjelaskan ya Ji ya. Menjelaskan Lebih spesifik. gitu Ji. Jadi kita akan menjelaskan lebih spesifik ya untuk ciri-ciri murai batu trotol jantan dan betina. Ini usia kurang lebih 1 bulan ya, 4 minggu nih. Ini kita ada 2 ekor trotolan ya. Nah, jadi di sini banyak yang nanya gini Ji, apa yang masih bingung katanya Ji ya. Emang sih kalau milih trotolan dari 1 bulan itu Ji, 1 bulan, umur 1 bulan, 2 bulan ke bawah ya, emang agak susah Ji. Kecuali benar-benar ya, jangankan buat pemula lah ya Ji, buat para senior pun itu susah sebenarnya. Kecuali itu sih kita milihnya di kandang ternak kita sendiri Ji, itu pasti udah tahu itu Ji. Peternaknya sendiri mungkin lebih paham ya. Nah, kecuali peternaknya sendiri itu pasti lebih paham itu Ji. Karena saya juga tidak bisa memastikan ya, saya juga bisa memilih gitu Ji. Cuman ini dari pengalaman saya gitu Ji ya, cara memilih trotolan itu gimana gitu Ji. Terus untuk yang komen itu gimana? Nah, ini banyak yang komen ya, katanya Siapa itu siapa? Ntar dulu ya. Ini ada ya, mulai saya anak pertamanya dari 3, anakan badannya paling gede, udah 3 bulan malah jadi besti, nggak jamin gede sama kecilnya gitu. Ya kan kita nggak ngomong setiap anakan itu ya, setiap terah itu bisa menjamin yang gede sih sebenarnya Ji, yang bisa jadi jantan itu Ji. Cuman dari pengalaman saya, kan saya pernah dulu ya ngomong itu dari pengalaman saya. Kalau cara saya itu, pengalaman saya itu kita lihat dari si satu sarang itu misalkan ada 3 Ji. Itu yang kebiasaan yang paling gede itu biasanya jadi jantan Ji, kalau pengalaman saya ya. Terus cara saya memilih itu biasanya itu dari 3 ekor itu kita lihat yang paling gede yang mana gitu Ji. Ya nggak banyak juga ya yang ini yang paling gede jadi betina gitu Ji. Malahan yang kecil katanya jadi jantan gitu Ji. Terus ini banyak yang ini juga ada di sini yang Komen. yang komen ya, rumit ya kalau pemula mulai cari yang spesifikasi, jangan trotol. Emang bener sih, jadi buat pemula jangan ambil pusing lah, jangan ambil pusing, mendingan beli yang udah kayak gini aja Ji. Mana coba? Yang udah mutasi aja ya, sedikit mutasi, yang udah pasti lah. Saya tahu benar. Nah, ini usia berapa bulan ini? Ini usia 3 bulan Ji, usia 3 bulan. Nah, udah jelas ya ini ya. Iya. Jadi jangan nggak, kalau nggak mau ribet gitu ya.
Mungkin mahal karena faktor uang kali ya. yang pertama bukan mahal, tapi Iya. karena mungkin si penjual itu lebih ke apa namanya faktor harganya. Iya. Jadi karena mungkin harganya murah gitu. Tergiur sama harga gitu. Hmm. Nah, gitu. Ini juga ada ya, punyaku satu sarang malah yang kecil yang jantan, yang body besar malah betina katanya. Ya, bisa jadi itu. Ini kan burung gak semua itu semua gak sama ya dia. Kadang-kadang beda-beda dari Balik lagi ke terah. Ya. terah gitu kan. Biasanya kalau misalkan satu sarang itu kalau yang terahnya kebanyakan betina ya mungkin seperti itu gitu ya. Nah, terus itu kebanyakan ya kalau buat pemula itu tergiur sama yang karena harga murah, terus kan ngomongnya gembling-gembling kayak gitu ya Ji ya. Mm-mm. Nah itu mah udah pastilah itu mah kalau gembling-gembling terus harga murah itu udah pastilah itu mah Betina. betina lah saya mah. Bener ya, apalagi kalau kita belinya dari senior gitu Ji. Maksudnya orang yang nggak dikenal gitu, lewat iya. sosial media misalkan gitu ya. Orang-orang yang inilah Tidak bertanggung jawab. tidak mungkin bertanggung gitu ya. jawab. Karena kalau misalkan beli ke peternak itu biasanya dia lebih paham jantan dan paham. betinanya. Ya, lebih paham, lebih Sama ada jaminan juga gitu. sama ada jaminan juga gitu Ji. Ada lagi yang komen? Jadi trotolan itu benar Ji. Kita lihat ya yang lebih utamanya itu kita lihat dari body ya, kepala, paruh, mata. Biasanya tuh kalau jantan itu lebih menonjol gitu Ji. Kayak si mata juga lebih gede gitu, paruh lebih gede. Terus kepalanya lebih gede lah. Kalau betina itu rata-rata ya, rata-rata betina itu kecil, bodinya juga kecil gitu. Tapi nggak sedikit ya yang body kecil itu jadi jantan gitu Ji. Nggak sedikit. Cuman kebanyakan jantan itu kepalanya besar, paruhnya beda lah sama betina gitu. Terus si bodinya juga lebih gede, lebih panjang gitu Ji. Nah, yang jadi pertanyaannya untuk usia kayak gini nih, Om Iqmal, mungkin Ya. bisa lebih spesifikasi dijelasin nih, atau misalkan ditangkap ya. Bisa. Nah ini Ciri-ciri kan jantan dan ini betinanya kan nih. kan 2 ekor ya ini ya. Ini Ya. satu sarang nih Pak Haji. Satu sarang nih. Yang prediksi ya, menurut saya yang jantan itu yang ini Ji. Coba. Ini yang prediksi jantan ya. Ya. Udah kita bisa ngebedain di antara ini sama yang ini ya. Yang satu lagi. Iya. Nah, dari kepala juga udah beda Ji. Ini kan lebih kecil. Benar. Kecil, kalau ini kan lebih gede tuh, kepalanya lebih gede ya. Papak juga ya. Ah, Kalau yang itu kada yang betina kayak ada yang ngeganet gitu ya, Mas. beda lah. Bulat. Jadi kita udah apa melihatnya juga udah tahu lah beda ya antara jantan sama betina gitu Ji. Nah cuman kalau yang milihnya kan ada di situ ya yang nanya, ya bang kalau 3 saya bisa milih katanya ya. Kalau lebih dari 1 kita bisa milih. Cuman yang pertanyaannya itu yang 1, kalau 1 misalnya gimana? Coba dikasih tahu. Dari kepala, dari kepala udah beda Ji. Kalau jantan ya lebih gede, terus si paruh juga lebih gede gitu. Si Halis kalau dari halis. alis sih sebenarnya Ji. Kadang-kadang yang ya apa nggak bisa kita bedain dari alis sebenarnya. Kalau alis kan itu rata-rata ya yang kecil sama yang gede kan. Kadang-kadang yang kecil juga jadi jantan, kadang-kadang yang betina gitu Ji. Kalau pengalaman pribadi gitu Ji ya. Terus kalau dari karakternya mungkin Nah, kalau karakter itu tetap menurut saya dan pengalaman saya itu kalau betina itu lebih agresif waktu betina itu. lebih agresif, Lebih aktif lah, lebih aktif aktif gitu ya. Si makannya juga lebih lahap, lebih lahap lah. Beda ya, sama yang jantan Beda berarti. sama jantan. Itu Ji. Terus dari kan ada yang komen
Yang jelas bedainnya dari suara ngeknya ya. Nah, Nah benar. kan kalau pemula kan belum tahu Ji. Nah, suara Belum ngek, tahu suara nguk gitu. suara ya. ngek apa Gitu. nguk gitu. Nah jadi buat pemula ya, buat pemula yang biasanya kalau betina itu lebih kecil, lebih suaranya nggak ngebas gitu Ji. Nah, suaranya. Suara ngeknya itu yang ngek, beda sama jantan gitu, ngok kadang-kadang gitu kan, gede ya suaranya. Jadi untuk rekomendasi kalau misalkan mau beli nih. Nah, dari trotan kayak gini segini-gini kan ini kan masih aktif suara dengan ngik, ngok, gitu ngik, ngok. Dari suaranya itu Ji. Kalau buat para suhu mah ya, para suhu lah, saya makan pemula juga Ji gitu. Pastilah udah tahu cara bedainnya. Jadi yang lebih aman kalau misalkan mau beli nih gimana nih kira-kira? Nah, jadi untuk lebih amannya lagi kita belinya ya dari umuran 3 bulan ke sana lah. Yang intinya udah ada hitamnya di Hitam-hitamnya dada ya. lah. Kayak yang ini berarti. Nah, ya, udah ada hitam di dada. Kalau hitam di punggung, di kepala sebenarnya itu belum terlalu ngejamin, Ji. Karena betina juga metalik, Ji. Sama Di punggungnya punggung, juga. di kepala juga metalik, Ji. Beda sama yang jantan ya. Jantan mah kan di sini ya. Di dada Di gitu dada. ya. Jadi intinya untuk beri trotolan itu jangan, kalau ini nggak mau pusing ya depannya. Biasanya kan beli ya jadi bikang gitu. Mendingan cari ciri-cirinya dari dada aja. Yang udah agak metalik gitu. Yang udah ada keluar hitam-hitam. Terus kan beda kalau si betina ya lebih ke abu-abuan lah, dari kecil juga Ji. Beda Lebih nih. pias gitu ya. Beda. Nggak pekat gitu ya. Ini kan ini dadanya gini. Yang betina ini. Yang betina nih. Beda sama Ini yang ini. jantan berarti ini. Lebih banyak ininya ya. Nah, Lebih lebih pekat, jelas, lebih pekat besar, ya. lebih ini juga serem ya. Lebih serem, beda. Nah, jadi buat barudak ya, sama yang buat udah komen-komen ya di video saya sebelumnya, saranin lah buat saya mah kalau tidak mau pusing mah Ji, belinya yang udah pasti-pasti aja Ji. Yang udah kelihatan lah, minimal Mungkin kelihatan karena- di sini aja Ji. Mungkin karena tergiur harga murah gitu atau gembling itu, gitu ya. gembling ya. Soalnya kebanyakan yang ya tadi udah ada yang komen juga, mungkin karena faktor gininya Ji. Jadi kita mau coba-coba nih. Tapi ya nggak sedikit ya yang beli cuma-cuma ya. Ah, Beli jadi cuma-cuma jadi jantan gitu. Itu hoki berarti. Itu hoki nasibnya bagus itu. Gitu. Jadi gitu Ji, intinya konten kali ini mah kita cuma mau menjelaskan ya, karena setiap orang itu punya paham masing-masing gitu Ji, dalam memilih trotolan murai batu. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya Badak. Mudah-mudahan lah ini bermanfaat ya. Maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Saya juga sebenarnya dari pemula ya dia, masih pemula. Cuman saya berbagi cerita tentang pengalaman ya yang udah saya alamin, cara memilih trotolan itu begitu juga. Pokoknya jangan lupa buat Badak Kicau yang belum subscribe dulu, yang udah subscribe like, komen dan share. Terima kasih komenannya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.